Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk Convex Finance. Ini di request oleh teman-teman di kolom komentar ya. Ada dari Ikhan Nurmala minta dibahas Convex Finance. Saya kemarin all in di harga 44.000, sekarang sudah 49.000. Masih layak dipertahankan atau dijual aja? Udah lumayan sih profitnya. Jadi ini 7 hari lalu ya. Jadi sorry banget teman-teman, kita baru bisa bikin videonya. Teman-teman tahu lah kalau teman-teman ngikutin channel ini, kita upload setiap hari ya, dan itu banyak sekali requestan koin-koin, dan kita coba untuk maksimalkan waktu yang ada. Mungkin ada beberapa requestan yang ke delay, sorry banget. Setiap hari kita dapat puluhan requestan untuk koin, jadi ya punya dua tangan dan satu mulut, jadi sangat-sangat terbatas, tapi kita akan coba untuk bahas. Hari ini Convex atau CFX diperdagangkan di kisaran harga 42.800. Tadi abangnya itu beli di 44.000. Oh, berarti sekarang harganya udah turun ya dari harga yang kemarin. Jadi Convex Finance ini adalah sebuah protokol DeFi yang memungkinkan penyedia likuiditas Curve untuk mendapatkan bagian dari biaya perdagangan di Curve tanpa likuiditas staking. Jadi intinya Convex Finance ini berhubungan erat sama yang namanya Curve Finance. Kalau teman-teman langsung kunjungi websitenya di convexfinance.com, mereka memang disupport penuh oleh Curve. Mereka menyediakan layanan likuiditas, di mana teman-teman di sini bisa melakukan staking, liquidity, earn boost untuk CRV. Jadi rewardnya itu akan berupa CRV. Teman-teman bisa lock CVX kalian, ya kan? Jadi kalian punya token nih namanya CVX. Teman-teman lock, teman-teman akan dapat hadiah atau reward berupa CRV. Jadi ini secara mekanisme sebenarnya bagus untuk token daripada Convex. Hanya saja yang harus teman-teman take note, layanan mereka sangat-sangat terbatas pada layanan staking liquidity pool saja. Ya, mereka pun ngasih reward yang nggak terlalu besar juga sih. APR-nya hanya 2,46. Teman-teman. Jadi itu bisa diklaim kalau kita melakukan lock CVX kalian, ya itu akan diberikan reward berupa CRV. Nah, karena layanan ini menurut saya ya secara mekanisme mereka bagus, hanya saja tidak terlalu besar untuk layanannya ya. Mereka hanya berfokus sama layanan staking. Biasanya kan kalau platform DeFi itu ada yang simpan pinjam, ada yang bisa minjam, ada juga yang mungkin liquidity pool, macam-macam lah fitur-fiturnya, ada staking, liquidity pool, kemudian juga perdagangan NFT juga kadang-kadang mereka punya itu teman-teman. Tapi untuk Convex ini mereka hanya berfokus di layanan staking. Jadi bisa dibilang penyerapannya ataupun adopsinya itu menurut saya sangat-sangat terbatas. Jadi harus teman-teman ya cross check kembali. Kalau dilihat dari Twitter, mereka cukup aktif ya, yang memantau juga cukup banyak. Ingat ya, mereka itu masih ada kaitannya sama Curve Finance, dan Curve Finance saat ini lagi berusaha untuk memperbaiki sistem mereka setelah hacking yang terjadi. Kalau teman-teman ngikutin di 1 Agustus kemarin, beritanya memang rame ya, itu udah 2 minggu lalu per video ini dibuat. Jadi Curve Finance dihack, teman-teman, kerugiannya banyak sekali ya. Beberapa platform berusaha untuk memperbaiki ataupun memberikan dana bantuan untuk Curve Finance supaya bisa survive, dan sekarang ya sudah kembali bisa, tapi Curve Finance sendiri masih menyisakan bugs. Makanya dia announce di sini. Jadi hati-hati kalau teman-teman masih ada yang pakai Curve Finance atau pakai Convex, itu akan terimbas. Takutnya nanti ada bugs yang menyebabkan ya bermasalah ya di jaringannya. Jadi itu sih untuk saat ini, karena fundamentalnya menurut saya sangat berkaitan sama Curve. Menurut saya untuk Convex ini juga rada-rada agak harus hati-hati juga. Itu ya platform DeFi. Kalau kita cek dia di bagian supply maksimum untuk token ini ada di kisaran 100 juta CVX. Sementara yang beredar di market sudah hampir 80 juta, which is itu 80%-nya. Sisa 20% aja yang masih bisa di-create ke depannya. Jadi ya cukup menarik lah. Kalau kita lihat sih dari pendiri Convex itu dikembangkan oleh tim pengembang anonim ya, tidak diketahui, namun tidak seperti Sitcoin, Convex dianggap sebagai salah satu protokol yang paling penting dan berpengaruh pada keuangan DeFi yang merupakan investasi beresiko rendah. Oh, enggak juga.
DeFi itu nggak resikonya nggak rendah teman-teman, tinggi. Ada banyak DeFi yang akhirnya kena hack. Kalau menurut saya sih ya kalau dibilang rendah ya nggak setuju juga ya. Nah, kita lihat di bagian analitik. Ini kita bisa cek bagaimana kepemilikan dari holder atau whales terhadap project ini. Kalau kita perhatikan alamat wallet dengan kepemilikan 0 sampai $1.000 itu terus jumlahnya meningkat. Tapi kalau kita lihat dari kepemilikan di atas dari $100.000 itu justru malah menurun. Sebelumnya itu ada di kisaran 100 wallet ya, tiba-tiba turun jadi 59 aja. Ini kan menandakan bahwa seiring dengan berkembangnya kasus daripada Car Finance kemarin itu cukup bikin investor-investor besar nampaknya kabur ya. Kabur dan ya kapok sih teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari bagian alamat yang menunjukkan waktu yang dimiliki, saat ini holder makin lama makin banyak. Ya, untuk jumlah tradernya sedikit menurun dan juga crushernya juga sedikit menurun. Jadi holdernya meningkat. Ini ada indikasi bahwa memang ada yang berusaha untuk hold koinnya ya. Kita nggak tahu yang hold apakah retail atau whales, tapi nampaknya dilihat dari data ini menunjukkan ini sih retail, teman-teman. Ini ada inisiasi layer kedua. Oh, oke. Mereka Convex Finance karena dia bergerak di Ethereum, mereka juga dapat momentum untuk mengembangkan yang namanya jaringan mereka. Salah satunya di jaringan Polygon, teman-teman. Sebagai layer kedua ya, yang tentunya bisa membantu untuk keterhubungan mereka antara Convex, kemudian Curve Finance Staking, dan juga jaringan dari Polygon. Jadi ini meningkatkan skalabilitas sebenarnya, teman-teman. Ya itu sih dari Twitter, ya itu cukup rame. Ya paling nggak teman-teman udah tahu beberapa datanya. Mungkin kita bisa cek ya gimana kepemilikan dari walletnya. Kita cek di Etherscan. Langsung buka, kita cek di Etherscan seperti apa kira-kira untuk kepemilikan dari token ini. Kita masuk ke bagian holder. Nah, di sini kita bisa temukan nih, mereka paling banyak itu dipegang oleh Convex Finance CFX Reward. Jumlahnya sampai 60%. Oh, oke. Kemudian ada Convex Finance Face Escrow. Teman-teman, itu juga internal mereka ya. Ini salah satu ekosistem yang mereka punya, itu punya kepemilikan hampir 70-80% dari total supply yang beredar. Itu berarti retail sangat-sangat sedikit. Retail di Binance punya hanya 1%. Sisanya internal mereka ternyata, teman-teman. Jadi yang kita lihat di sini ternyata adopsi daripada Convex Finance itu belum terlalu banyak. Ya, mereka masih dipegang penuh oleh komunitasnya, oleh internal ataupun developer daripada project ini. Jadi dia belum terlalu banjir di market kalau kita melihat dari data Etherscan tadi. Ini bagus atau enggak? Ya tergantung. Kalau holdernya ini memang simpen walletnya, simpen koinnya aja, nggak di sharing ya, nggak dilempar ke market dengan jumlah banyak, ya harusnya harganya bisa stabil, teman-teman. Kalau kita lihat sih di sini jumlahnya terus meningkat nih, teman-teman, menarik ya. Ya itu sih. Sekarang kita akan lihat harganya gimana. Kalau kita lihat dari awal dia listing di Binance, CVX itu diperdagangkan di kisaran harga $62. Hari ini harganya udah turun sekitar $2,7. Penurunan yang terjadi pada market hari ini bisa dibilang wajar, sebab Bitcoin itu mengalami koreksi yang cukup signifikan. Terjadi penurunan yang cukup drastis, bahkan tadi pagi Bitcoin sempat menyentuh level 24.500. Sekarang udah balik naik ke 2.600, teman-teman. Dan ya, CFX juga salah satu yang terdampak. BTC Dominance udah naik cukup tinggi dan sepertinya memberikan sinyal atau indikasi untuk koreksi, sehingga altcoin kemungkinan akan dapat momentum untuk naik. Lalu gimana untuk CVX? CVX secara teknikal dia udah breakdown dari strong resistance. Ya kemarin jadi support, tapi sekarang udah jadi resistance, yaitu di kisaran harga $3. Nah, penurunan yang terjadi ini lumayan kuat dan signifikan. Terkonfirmasi turun, dan menurut saya ini bukan sinyal yang bagus. Dari volume perdagangan cenderung mengalami peningkatan, kemudian smart money-nya kosong. MACD juga masih dalam tekanan jual dilihat dari histobar yang masih merah. Dari RSI sudah berada di level jenuh jual, teman-teman. Kalau kita perhatikan juga dari segi pergerakan,
Menurut saya untuk CVX ini juga masih dalam tekanan jual yang lumayan signifikan. Jadi bagi saya sekarang hati-hati dulu lah. Ini belum waktunya buat kita terlalu terlalu rakus lah teman-teman. Menurut saya masih akan ada kemungkinan untuk token ini turun lagi. Karena dia sudah berada dalam all time low, saya sendiri nggak bisa memprediksi secara akurat kemana arahnya. Tapi biasanya saya pakai Fibonacci retracement, tarik dari swing high ke swing low, teman-teman. Kalau trennya benar-benar negatif, itu akan membuka kemungkinan untuk CVX turun cukup dalam, bahkan sampai 0,48. Tapi untuk saat ini kita nggak bicara ke arahnya ke sana ya, karena sekali lagi ini pasti tidak akan akurat, karena ya dia nggak punya level support di bawahnya. Jadi setiap dia turun, dia pasti membuat level support baru. Jadi mesti harus diwaspadai teman-teman, apapun yang terjadi pada tokennya. Menurut saya mover paling tinggi sih itu dari efek Bitcoin. Let's say kalau Bitcoinnya bagus, pergerakannya stabil, ataupun mungkin weekend nanti, ya ini kan hari Jumat tanggal 18, mungkin kalau hari Sabtu Minggu ada sedikit retracement kenaikan ya, itu bisa bikin harga dari CVX juga kembali menguat. Paling nggak bisa naik sampai kisaran 3,1 dolar atau di 3 dolar mentok, teman-teman. Itu yang saya perhatikan untuk sekarang ini, karena saya melihat level resistance di kisaran 3,1 3,2 ini rasanya akan sangat-sangat kuat untuk ditembus. Jadi butuh bener-bener sentimen yang positif banget baru harganya bisa menguat. Satu lagi, kalau abangnya misalkan trading ya, itu langsung aja kalau cuan mau taking profit ya langsung aja gitu loh, jangan tanya di di YouTube ya, karena udah pasti agak ke delay dan juga kita butuh waktu untuk proses pembuatan videonya. Jadi jangan sampai ya nanti mengganggu trading plan-nya teman-teman. Itu sih kalau dari saya opini dari Convex ini secara fundamental, karena dia masih berhubungan sama curve finance, menurut saya agak agak gimana gitu, agak beresiko ya. Dilihat dari juga tadi Etherscan, kita bisa menemukan mereka lebih banyak dipegang oleh internal. Jadi untuk koinnya belum terlalu banyak banjir di market, otomatis untuk harganya saya rasa masih akan sangat dijaga, teman-teman. Ya gitu, di komunitas mereka juga masih sangat-sangat aktif, dan kita akan lihat pembaruan-pembaruan yang akan mereka lakukan. Semoga bisa kompatibel dengan banyak platform lain. Ini udah bagus, mereka udah bisa kompatibel sama Polygon. Ya paling gitu aja buat pembahasan CVX, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada kalian buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Bisa cek linknya di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.